Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya. Dan pemirsa, beberapa saat lalu bahwa Polda Metro Jaya sudah menyerahkan tersangka beserta sejumlah bukti ke Kejaksaan Agung. Tepatnya pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, Don Rito tiba di Kejaksaan Agung untuk pelimpahan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung ini terkait kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang melibatkan 3 kasus, yaitu batubara, asabri, dan Krakatau Steel. Sebelumnya kasus ini ditangani oleh Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kasus TPPU ini bermula dari penggeledahan di Money Changer Cipete, di mana petugas menemukan uang senilai 7,2 miliar rupiah dalam bentuk 16 mata uang asing. Tidak hanya di Money Changer, penggeledahan juga terjadi di 12 lokasi lainnya. Selain uang, petugas juga menemukan emas sebanyak 74 kg emas. Don Rito merupakan salah satu dari 2 tersangka, yaitu Febri Adriansyah. Sebelumnya Don Rito ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak Jumat atau 10 Juli lalu, pemirsa. Jika kita ulas kembali, Don Rito merupakan advokat dan konsultan hukum. Petugas mencium adanya dugaan TPPU dikarenakan Don Rito terafiliasi dengan Money Changer yang digeledah petugas beberapa waktu lalu. Don Rito diduga merupakan pemilik PT Kantor Omset Indonesia, di mana perusahaan ini dikaitkan dengan koin Money Changer di Cipete yang sudah digeledah. Don Rito diketahui memiliki saham lebih dari 25%, di mana Don Rito menerima manfaat ekonomi dari keuntungan perusahaan, dan juga Don Rito memiliki kewenangan mengangkat atau memberhentikan direksi dan juga komisaris. Keterkaitan Don Rito dan Febri Adriansyah merupakan pernah sama-sama berkuliah di Fakultas Hukum di Universitas Jambi, yaitu angkatan 1989. Don Rito pun ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli lalu, dan kini Polda Metro Jaya melimpahkan ataupun menyerahkan Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung. Sebanyak 10 koper. Saya ulangi kembali dan saya tekankan, terdapat 10 koper dan 1 brankas kecil Sudah? Siap? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Brigjen Baruwindu dari Kortas Mabes Polri, yang terhormat Kombes Budi, Kadif Humas Polda Metro Jaya,
dan rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang menjelang sore, baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PA Sabri dan Krakatau dan juga PLN blackout. Dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir. Apa saja yang diserahkan dan sudah diterimakan oleh dari penyidik Kortas dan Polda Metro kepada penyidik Kejaksaan Agung. Telah hadir di sini ada Brigjen Gorowindu dan Kadif Humas Polda Metro Jaya. Silakan, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bapak Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, seluruh penanganan perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2006 telah diserahkan oleh Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung. Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kortas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan seluruh pihak dalam rangka memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, kami mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melanjutkan proses hukum ini dengan hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalau ada rekan-rekan yang bertanya. Silakan, Jihan dari Tempo. Sebentar, satu. Baik, memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri untuk satu perkara, yaitu terkait dengan TPPU dan Asabri. Sepengetahuan saya sangat asli karena sudah dicek oleh dari API kalau salah. Tapi mungkin nanti ada Pak Kadif Humas Polda yang lebih mengetahui. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami mohon izin Kapus Penkum Wakakortas Dirreskrimsus ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud
secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/0016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik Joint Investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena sudah, silakan. Pak, ingin mendetailkan aja Pak terkait dengan 3 kasus ini, itu tempus kasusnya itu dari kapan sampai kapan ya Pak periodenya. Kemudian yang kedua terkait tersangka Febri kan tadi katanya ada pemanggilan dan pemeriksaan. Untuk setelahnya, apakah dilakukan penahanan Pak? Kemudian yang ketiga, sejauh ini apakah rumah Eva di Jakarta Selatan itu sudah digeledah atau belum Pak? Kalau belum, apa alasannya Pak? Terima kasih Pak. Baik. Yang untuk periodenya saya nggak tahu ini ya. Periodenya Januari 2026 ya. Sampai dengan sekarang periodenya ya. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas sebagaimana saudara ketahui beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti dan barang bukti sudah diserahkan dari penyidik Portas kepada penyidik dari Kejaksaan Agung dan baik keasliannya juga sudah dipastikan, sudah diuji dan penyimpanan pun kami yakinkan di tempat yang aman baik itu emas maupun
jumlah uang dan dokumen-dokumennya. Terkait bagaimana sikap nanti kita tergantung pada kewenangan penyidik. Yang jelas kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Demikian. Saya tidak memasuki ke situ karena ini masih dalam tahap perkembangan penyidikan, sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi kami menerima sprindik hanya 3. Kita fokuskan ke sana ya. Terkait dengan isu-isu kami tidak bisa mengomentari. Mas, ya nanti diperiksa oleh penyidik. Saya tidak tahu pasti, ya nanti kan tinggal diperiksa ya. Baik. Sudah, dibatasi satu lagi aja ya. Satu lagi. Izin Pak, mungkin tanya ke Bapak di Polri Pak. Mbak, sebelumnya beredar bahwa penetapan tersangka Pak FH ini sebelum dilakukannya pemeriksaan sudah mengkonfirmasi Pak. Apakah betul memang Pak FH ini belum diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka kemudian ditetapkan sebagai tersangka Pak? Sudah sempat dipanggil belum ya Pak FH ini? Polri, Pak. Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang 2 alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan Kapus Penkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati itu. Baik, cukup ya. Cukuplah. Sudah. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan kejaksaan, diserahkan dulu ke kami. Masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Sudah cukup ya, baik ya, udah, baik kami batasi. Loh kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah, ya, ya cukup ya, cukup deh, yuk. Makasih rekan-rekan semua atas tinggal. Sudah cukup, makasih. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak